Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Fadila dengan NIM 224163200015 kelas C. Ingin mewawancarai salah satu narasumber yang bertemakan sila ketiga Pancasila. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu narasumber saya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan perkenalkan diri. Kakak, namanya siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Hiba, salah satu mahasiswi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari program studi. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mewawancarai salah satu narasumber yang berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Jadi nih Kak mau nanya, gimana sih pandangan Anda mengenai implementasi sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari zaman sekarang itu gimana? Mengenai implementasi sila ketiga di zaman sekarang, menurutku sih kayak sudah lumayan berkurang atau malah sebaliknya, karena apa yang kita lihat di sosial media, maksudku banyak akun-akun yang berisi tentang edukasi pengimplementasian sila ketiga seperti Pandawa Group. Itu kan salah satu bentuk implementasi sila ketiga. Nah, tapi itu yang baru terlihat di sosial media, sedangkan aku pribadi masih belum melihat implementasian sedetail itu. Iya, secara langsungnya itu kalau di sini, dan menurutku semakin lama semakin berkurang karena pertama dari budaya barat yang terlalu mementingkan kepentingan pribadi itu juga berpengaruh di Indonesia. Beda kan sama zaman dulu, dimana orang-orang itu kayak kita satu nih, apalagi pada zaman dulu kan masih dijajah. Terus Insinyur Soekarno dengan kecerdasan beliau dalam menyampaikan sesuatu itu yang membangkitkan semangat para pemuda, ya kan, sehingga mereka bisa bersatu padu. Itu kan salah satu bentuk mengapa dasar negara itu Pancasila gitu. Sedangkan sekarang itu udah banyaknya pengaruh-pengaruh dari budaya luar, entah itu dari Amerika ke segala macam, yang membuat orang-orang tuh berpikir kembali untuk tanpa kita sadari itu sudah mulai mengurangi implementasi sila ketiga itu sendiri kayak gitu. Jadi menurutku kalau misalnya sosial media aku melihat, tapi tidak secara langsung Karena aksinya kurang gitu ya. Iya, lebih cenderung kayak keperluanku apa, selesai atau udah kayak gitu. Maksudnya kayak kepentingan pribadi dulu kayak gitu. Nah, kalau mau orang lain tuh, orang-orang tuh pasti kayak memikirkan lagi. Aku pribadi juga gitu sih sebenarnya, cuman nggak bisa bohong karena pernah dengar sesuatu kayak selesaikan dulu kepentingan urusan sendiri, baru kepentingan orang lain. Tapi ada juga kalau memang kondisinya memungkinkan, ya aku pribadi bisa aja nolong orang, cuman lihat lagi. Iya. Karena jujur untuk zaman sekarang susah ya untuk mempercayai orang lain gitu. Karena kayak apa maksudnya gitu. Dari pertanyaan pertama nih udah jelasin panjang kali lebar mengenai implementasi. Sekarang perbedaannya deh yang kakak rasain dari zaman dulu sekarang, gimana sih persatuan Indonesia tuh? Pertanyaannya tuh kan perbedaan pengimplementasian persila ketiga pada zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau aku pribadi, daripada harus jauh-jauh sampai dari zaman Insinyur Soekarno sampai sekarang, itu pasti terlihat banget signifikannya perbedaannya. Jadi kita ambil contoh dalam rentang sebelum COVID sama setelah COVID aja. Sebelum COVID, orang-orang masih semangat, orang-orang udah mulai banyak perkembangan kayak gitu lah. Terus masih banyak ya kan ikut kegiatan sosial kayak gitu. Tapi setelah COVID melanda, itu tuh masyarakat orang-orang udah memikirkan kayak aku harus sehat, aku harus selamat, keluargaku juga harus sehat, nggak peduli orang lain. Makanya sempat terjadi inflasi kan. Iya. Pada zaman COVID, karena saat itulah persatuan itu udah mulai terpecah. Karena orang-orang udah memikirkan gimana nih kesehatan aku, gimana nih kesehatan keluargaku, nggak peduli orang lain, yang penting gue selamat kayak gitu kan. Nah terus peralihan setelah COVID sampai
ya setelah COVID kan, itu kan orang-orang udah cenderung udah lama sendiri ya kan. Jadi kayak ketika peralihan untuk bersosial lagi itu udah mulai berkurang. Kelihatan dari minimnya peminat dari orang-orang, karena aku mahasiswa kan di FMIPA, itu kelihatan banget orang-orang itu kayak nggak tertarik lagi berkegiatan sosial karena udah males. Iya. Kayak mereka lebih mikir sekarang menurutku pemikiran orang secaranya tuh lebih realistis, kayak mikirkan kayak ini benefitnya apa nih buat aku, nggak ada ya kan. Aku pribadi masalahnya kayak gitu juga, kayak gitu loh, bukan karena zaman COVID sih, dari dulu karena tipe orangnya suka menyendiri ya kan. Jadi kayak lebih realistis, apalagi setelah COVID makin realistis. Jadi ketika dari UMKM ataupun dari himpunan open group kan, aku mikirkan kayak benefit yang kurasakan bakalan segencang apa sih kayak gitu. Kenapa aku nggak cari yang di luar aja? Nah kayak gitu menurutku ya. Secara pemikiran sih perbedaannya. Kalau misalnya orang dulu itu kan kayak aku masih bisa bantu biasa kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh kayak gue dapat apa? Bahasan gaulnya gitu kan. Jadi sekarang tuh secara tidak langsung masyarakat sekitar kita tuh malah terlihat seperti apatis kan jatuhnya. Iya. Tapi sebenarnya kan bukan salah mereka. Iya. Mereka lebih realistis aja sih menurutku. Cuman terkadang salahnya itu terlalu realistis sampai nggak memerlukan orang sekitar kayak gitu. Itu yang salah. Dan menurutku selama menjadi mahasiswa itu masih banyak terjadi, entah itu sebelum COVID atau setelah COVID. Karena bagaimanapun juga ketika kita masuk nih dalam dunia mahasiswa, dalam dunia universitas, itu benar-benar kelihatan egonya. Entah itu sebelum COVID ataupun setelah COVID, itu udah kelihatan parah. Itu jawabanku. Mengenai persatuan nih, lihat keadaan Indonesia sekarang banyak banget terjadi tawuran ya. Tuh, pelakunya nggak jauh-jauh lah dari pelajar, mahasiswa, ya pokoknya masyarakat yang ternyata itu merugikan mereka juga pasti. Terus pendapat ya, pandangan kakak sendiri nih terhadap kebijakan pemerintah terhadap masalah tersebut tuh gimana sih? Baik. Menarik nih pertanyaannya, karena aku baru lihat di sosial media ada kasus di mana ada seorang ibu keluar dari rumah sakit, terus terinjak-injak sama tawuranan orang. Jadi baru keluar rumah sakit masuk rumah sakit lagi kayak gitu. Itu kayak ini udah kelewatan kayak gitu loh. Terus kita sebagai masyarakat lihat ya kenapa ya masih banyak tawuran terjadi, padahal itu udah lama ya kan. Maksudnya itu kayak kok pemerintah nggak melakukan apa-apa? Menurutku bukan masalah pemerintah. Kita lebih kalau memang menurutku kalau misalnya kebijakan pemerintah itu pasti udah banyak melakukan semua kebijakannya, terutama dalam pendidikan kayak gitu loh. Makanya sempat terjadi perubahan silabus pendidikan ya kan, setiap beberapa dekade kayak gitu kan, dengan tujuan berharap pembaharuan silabus pendidikan ini menghasilkan sesuatu hal yang lebih berkembang setiap perubahannya kan. Nah, dan menurutku itu bagus sih, karena kita harus sadar kalau tawuran ini terjadi karena dasarnya aja nggak bener gitu. Emang nggak sih kayak katanya persatuan, tapi kok tawuran? Nah, kita jangan salahkan pemerintah, salahkan oknumnya. Karena oknumnya sendiri, dia sadar nggak kalau dia tuh di Indonesia, dia masyarakat Indonesia, dan dia punya dasar negara, yaitu salah satunya Pancasila yang sila ketiga tadi kan. Itu kan perlu dipertanyakan kayak gitu loh. Kenapa ya si oknum ini masih tawuran? Kenapa ya orang-orang ini masih sudah kayak mereka udah tahu tapi masih melakukan kayak gitu kan, perlu dipertanyakan. Apa yang salah kayak gitu loh. Dan menurutku itu cenderung lebih ke pendidikan, penerapan. Nah, dan menurutku untuk pelajaran mengenai kewarganegaraan sendiri aja, aku pribadi kurang tertarik. Paham gak sih, kayak lebih kurang tertarik aja gitu dengan pelajaran dan materinya, dan itu berdampak buruk terhadapku dalam melihat lingkungan sekitar. Dan
menurutku itu yang terjadi di kehidupan sekarang. Itulah mengapa masih banyak tawuran. Paham nggak sih? Karena peletakan ide-ide, dasar-dasarnya itu nggak kuat, nggak sekuat itu. Nggak, Mel. Coba kita ambil contoh kalau misalnya pelajaran KWN atau keluarga negara itu semenarik matematika. Bagaimana? Pasti melekat, pasti paham. Kan maksudnya kayak kita pelajaran matematika itu pasti kayak diingat, dipahamin, bahkan diterapkan dalam masalah kehidupan sehari-hari, bahkan kita terapkan. Bagaimana kalau pelajaran keluarga negara ini juga tertarik dan semenarik matematika? Pasti yang masalah tawuran tuh nggak akan terjadi. Ya. Jadi permasalahannya tuh lebih kayak gimana sih pola pembelajaran keluarga negara tuh dibawa supaya minat para pelajar tuh tinggi terhadap mata pelajaran itu. Iya. Dan juga tidak masalah pendidikan, oknumnya juga tuh perlu dipermasalahkan karena sebagaimana kita tahu masyarakat Indonesia kebanyakan kurang literatur. Karena ya itu kurang tertarik apa segala macam ataupun minimnya pendidikan yang mereka terima gitu kan. Terlalu banyak faktor yang membuat kita tuh kurang literatur. Oleh karena itu kan masih banyak orang masyarakat itu termakan hoax. Iya. Nah gitu. Provokatornya juga banyak. Jelas. Nah, yang provokator ini juga salah satu faktor dimana mengancam banget karena dia tahu tapi dia manfaatkan ke hal lain, malah belok. Padahal bisa lurus, tapi ya gitu. Itu sih pandangan gue mengenai bukan masalah kebijakan pemerintahnya, harus semua aspek dalam negara itu yang perlu kita pertimbangkan lagi. Masyarakat pun juga seharusnya lebih bijak. Karena terkadang masyarakat tuh kayak berpikir dari sudut pandangku aja ya, baru satu arah nih mengenai kayak masyarakat masih menyalahkan pemerintah ini itu ya. Nah ingat Indonesia itu banyak pemerintahan daerahnya, sedangkan presidennya cuma satu. Masa disalahkan cuma presidennya aja? Oknum di bawahnya lah yang perlu kita persalahkan. Kayak yang kasus viral kemarin, jalan di Lampung hanya yang mulus sekali gitu ya kan. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Kalau ada saran, kira-kira apa sih yang harus dilakukan buat generasi penerus bangsa agar persatuan di Indonesia tuh semakin kuat, entah itu lewat jaringan sosial media maupun secara langsung tuh gimana sih? Untuk saran bagi orang-orang yang dengar wawancara ini ataupun bagaimana, sebenarnya perlu keberanian aja sih. Satu orang pengubah, satu orang pemberani yang berani menyuarakan itu bisa mempengaruhi banyak orang kok. Sebenarnya kayak gitu. Kalau masalah untuk seluruh generasi pengurus bangsa itu diperlukan beberapa orang yang berani aja. Paham nggak sih? Kayak ada satu pemicu yang membuat semua itu tergerak. Iya, biar kesugesti. Iya, biar mereka kesugesti. Karena selama ini kita salah paham terus. Sugesti kita tuh agak belok kemana-mana, nggak rata. Makanya terlalu banyak persepsi yang berbeda-beda. Kita perlu tahu juga kan Indonesia terlalu banyak, bukan terlalu banyak, bahkan banyak banget ya kan, ragam bahasa, adat, budaya, suku dan lain-lain. Sehingga itulah pentingnya kita memerlukan beberapa orang, kalau bisa tuh semua orang tuh yang berani menyuarakan kalau sebenarnya kita tuh Indonesia loh kayak gitu. Nah kita perlu nih untuk bersatu lagi kayak gitu loh, pada zaman dulu kayak gitu. Kenapa ya? Nah kan kita ambil contoh zaman dulu, cuman satu orang, Insinyur Soekarno. Indonesia pun bisa kayak gitu ya kan, terlepas dari penjajahan. Nah itu dia kalau masalah saran. Dan saran yang lainnya mohon dibanyak literatur aja sih. Tapi kalau mau banyak literatur, carilah literatur yang menarik bagi kalian terlebih dahulu. Terus coba cari kasus-kasusnya juga. Atau zaman sekarang enak ya kan, sosial media, banyak video yang nggak perlu kalian baca, tinggal kalian tonton,
Nah, carilah tontonan yang baik juga biar memperkuat dan memberikan ilmu lagi kayak gitu nah tentang keluarga negaraan, bangsa dan negara kayak gitu. Itu yang perlu diperkuat. Nggak ada kata terlambat kok masalah belajar. Kalau selama masih ada niat, selama masih ada orang-orang yang mau berani menyuarakan, ya kenapa enggak kayak gitu loh. Masih belum ada kata terlambat. Cukup. Sekian wawancara dari saya dan Kak Diba. Semoga apa yang disampaikan dari narasumber kita ini bermanfaat bagi pendengar. Ya, sekarang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.